Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayiat wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala hajat-hajatnya Allah segera kabulkan. Amin amin ya robbal alamin. Sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dulu. Semoga channel ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan apa yang saya sampaikan nanti bisa bermanfaat untuk diri saya pribadi khususnya, dan umumnya bagi teman-teman semuanya yang mungkin saat ini sedang membutuhkan solusi atau masukan. Semoga video ini bisa membantu teman-teman. Oke teman-teman ya, bagi teman-teman yang punya testimoni tentang kedahsyatannya sholawat, teman-teman bisa kirim testimoninya di nomor WA saya 082229937060. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini aku mau berbagi sharing tentang testimoni dari Mbak Nina. Oke teman-teman ya, saya bacakan. Assalamualaikum Mbak Ana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin kasih cerita testimoni dari sholawat yang udah saya istiqomahkan. Jadi aku kan memang udah istiqomah buat baca istighfar, dan untuk sholawatnya aku bacanya asal inget aja Mbak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tiba-tiba aku pengen banget punya rumah sendiri. Selama itu aku tinggal sama orang tuaku, sama ortuku Mbak, karena aku udah nikah. Suamiku ngajak pindah, dan kebetulan waktu itu aku pas ada pengajian di tetanggaku. Ustadznya itu bahas-bahas tentang sholawat. Aku langsung terbesit, kayaknya aku amalkan deh sholawat ini, pas banget aku pengen punya rumah sendiri. Akhirnya sejak itu aku mulai istiqomahkan juga buat baca sholawatnya. Yang sholawat tadi itu Mbak, ini ya teman-teman ya, sholawat Syajaratul Nuqut ya yang dibaca ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan aku tambahin adriknik juga Mbak. Untuk sholawat adriknik teman-teman udah pada tahu ya teman-teman ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad qad hilati adrikni ya Allah ya Rasulullah. Awalnya aku paksain banget setiap habis sholat 100 kali. Kemudian sambil aktivitas aku baca sholawat juga, tapi nggak aku hitung. Alhamdulillah tanpa aku sadari sejak awal aku istiqomahkan sholawatan selama kurang lebih genap 10 bulan Mbak. Allah ijabah untuk punya rumah sendiri. Setelah punya rumah, tiba-tiba aja aku pengen punya usaha sendiri di rumah buat ngebantuin perekonomian suami. Kebetulan suami juga ngasih izin asal tidak keluar rumah aja boleh. Aku kencengin lagi sholawatnya yang tadi itu Mbak, rasanya nggak putus-putus istighfar dan sholawat genap 3 apa ini maksudnya ya, 3 bulan. Allah ijabah lagi. Aku punya toko online, yang mana toko onlineku rame banget Mbak. Setiap harinya ada 50 paketan yang keluar, Masya Allah ya teman-teman ya. Seiring berjalannya waktu, tiba-tiba kami berencana ingin punya mobil. Lagi-lagi aku kencengin istighfar dan sholawatku yang tadi. Gak lama dari waktu itu, kayaknya sekitar 5 bulan, Allah ijabah lagi Mbak. Allah mudahkan kami bisa beli mobil dengan cash.
rumah tadi pun itu juga cash. Alhamdulillah, Masya Allah teman-teman ya. Makanya sampai sekarang aku nggak mau deh Mbak kalau ninggalin dua amalan tadi, sholawat dan istighfar. Semua yang menjadi hajat-hajat kami Allah mudahkan buat ijabahnya. Jadi ya memang benar Mbak, dengan wasilah sholawat bisa mempercepat ijabahnya Allah pada setiap hajat-hajat kita. Itu aku setuju banget dengan pernyataan itu karena aku sendiri sudah alaminya. Dan kalau mau diceritain, ini semua kayaknya nggak habis-habis Mbak, karena banyak banget hajatku yang sudah Allah ijabah. Masya Allah teman-teman ya. Terima kasih Mbak Ana atas waktunya. Semoga Mbak Ana dan keluarga selalu sehat, lancar rezekinya, dan bisa berbagi ilmu-ilmunya pada kita. Masya Allah, luar biasa teman-teman ya. Terima kasih Mbak Nina atas testimoninya. Semoga menjadi amal jariahnya Mbak Nina ya. Masya Allah ya teman-teman ya. The power of sholawat ya, itu benar-benar dahsyat banget ya. Jadi Mbak Nina itu tadi udah terbiasa dengan baca istighfarnya ya, sebelum mengistiqomahkan baca sholawat. Beliau Mbak Nina itu udah yang dikencengin, yang diistiqomahkan adalah istighfarnya. Nah kemudian qadarullah Allah berikan kebaikan-kebaikan kepada Mbak Nina melalui melalui ustadz yang sedang berceramah di acara tetangganya. Nah kebetulan banget Ustadz itu tadi berceramah tentang kedahsyatan dari sholawat, berceramah tentang manfaat dari sholawat gitu teman-teman ya. Nah dari situ Mbak Nina setelah mendapatkan ilmu dari Ustadz tadi, kemudian baru keinget bahwa kebetulan banget yang saat itu Mbak Nina dan suaminya itu berkeinginan pengen punya rumah sendiri ya kan, pengen punya rumah sendiri, keluar dari rumah. Maksudnya kan selama itu Mbak Nina tinggal bareng dengan orang tuanya gitu ya teman-teman ya. Kemudian setelah nikah suaminya ngajak keluar dari rumah, pengen mandiri lah teman-teman ya, pengen mandiri punya rumah sendiri. Nah kemudian ternyata qadarullah Allah berikan kebaikan melalui ustadz yang berceramah di tetangganya ya kan, untuk mengistiqomahkan, untuk menyuruh untuk istiqomah dalam bersolawat. Nah sejak itu kemudian Mbak Nina mulai terbesit kayaknya harus dimulai dari sekarang nih ya, untuk menambahkan solawat selain istighfar, jadi ditambahkan dengan solawat. Nah solawat yang dibaca itu adalah solawat syajaratun nukut, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah itu diistiqomahkan oleh Mbak Nina, dibacanya setelah sholat fardu 100 kali ya. Dan Masya Allah ya teman-teman ya, dalam waktu yang katakanlah kalau untuk rumah dalam waktu 9 bulan itu kan nggak lama teman-teman ya. Dalam waktu 9 bulan itu Allah mengijabah apa yang menjadi kebutuhannya Mbak Nina untuk mempunyai rumah sendiri. Akhirnya Allah kabulkan, Mbak Nina bisa punya rumah sendiri pas genap dalam waktu 9 bulan selama mengistiqomahkan, memulai istiqomah dalam bersolawat. Jadi yang diistiqomahkan Mbak Nina itu selain istighfar dan solawat syajaratun nukut, kemudian tambah lagi dengan solawat adriknik, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad qad hilati adrikni ya Allah ya Rasulullah. Itu ya teman-teman ya. Nah kemudian setelah Mbak Nina itu punya rumah sendiri, kemudian Mbak Nina punya keinginan lagi untuk pengen banget membantu perekonomian suaminya gitu ya teman-teman ya. Nggak ada gambaran mau ngapain, mau punya usaha apa gitu ya, nggak ada gambaran. Yang penting di situ punya usaha yang di rumah, nggak keluar dari rumah ya kan. Kemudian dikencengin lagi sama Mbak Nina sholawatnya, sholawat syajaratun nukutnya, kemudian sholawat adriknik dikencengin, kemudian baca istighfarnya juga dikencengin. Alhamdulillah dalam waktu yang nggak lama, dalam waktu 3 bulan saja Allah kabulkan lagi. Tiba-tiba aja Mbak Nina itu punya pengen punya toko ya, usaha toko online ya kan. Nah ide-ide seperti itu
siapa yang memberikan? Tentunya Allah, ya kan. Allah memberikan ide-ide yang luar biasa, ide-ide yang luar biasa yang di situ sesuai dengan kemampuannya Mbak Nina, ya kan, kemampuannya Mbak Nina. Karena Mbak Nina itu tadi kan inginnya dikasih izin oleh suaminya, boleh punya usaha sendiri asal tidak keluar dari rumah. Nah, qadarullah, Allah ijabah itu ya teman-teman ya. Allah ijabah dengan barokahnya sholawat dan istighfar, ya kan. Allah ijabah dalam waktu 3 bulan. Allah berikan kemudahan untuk apa, Mbak Nina dalam usaha toko online-nya. Dan Masya Allah banget ya kan, tokonya itu rame banget ya teman-teman ya. Setiap harinya paketan yang keluar itu 50 paket. Nah, setiap hari ya, seperti itu teman-teman ya. Kemudian lagi setelah berjalannya waktu, setelah apa, Mbak Nina apa ya namanya, punya rumah sendiri, kemudian punya usaha sendiri, usaha online yang luar biasa, perkembangannya luar biasa banget ya kan, rame banget. Kemudian punya keinginan pengen punya mobil, ya kan, pengen punya mobil sendiri. Akhirnya apa, dikencengin lagi sholawatnya, istighfarnya juga dikencengin. Kayaknya nggak putus-putus dari sholawat ya Mbak Nina itu ya, istighfar dan sholawat ya. Apalagi yang dibaca sholawat Syajaratun Nuqud dan sholawat Adriknik ya. Nah, di situ Masya Allah dalam waktu berapa hari tadi ya, 5 bulan ya teman-teman ya. Dalam waktu 5 bulan tiba-tiba aja keinginannya Allah kabulkan untuk bisa mempunyai mobil sendiri. Dan itu mobil hasil beli dengan cara yang cash ya kan. Rumah pun juga sama, rumah pun Mbak Nina belinya dengan cash. Nah, Masya Allah luar biasa teman-teman ya. Jadi nggak ada yang nggak mungkin, nggak ada yang tidak mungkin, nggak ada yang susah untuk Allah berikan itu semuanya ya kan. Nah, ketika kita itu mempunyai hajat apapun itu ya, punya hajat apapun, kita tebus dengan apa? Kita tebus dengan cara ketakwaan kita kepada Allah, dengan apa? Memperbaiki ibadah-ibadah kita, kemudian apa, memperbaiki dan selalu menjaga sholat kita, ngencengin sholawat, istighfar, nah, kemudian baca Al-Quran. Intinya di sini apa? Di saat kita itu fokus pada akhirat ya kan, yang kita kejar akhiratnya, maka di situ dunia akan ikut dengan sendirinya. Nah, jadi ketika kita itu udah melatih diri untuk bisa menjaga diri kita untuk apa ya, selalu bertakwa kepada Allah dengan memperbaiki ibadah-ibadah kita, menjaga dan apa ya, menjaga selalu sholat-sholat kita ya kan, kemudian istighfar dan sholawatnya kita kencengin, di situ sangat mudah sekali Allah mengabulkan apapun yang menjadi kebutuhan kita ya teman-teman ya. Yang menjadi kebutuhan kita Allah penuhi. Kita ketika kita itu mengejar akhirat, maka di situ dunia akan ikut dengan sendirinya ya teman-teman ya. Jadi tebuslah segala hajat kita itu dengan ketakwaan ya, salah satunya dengan apa, dengan ngencengin sholawatnya. Dan tentunya di situ nggak cukup dengan sholawat aja teman-teman ya, disertai dengan ibadah-ibadah yang lain ya, menjaga ketakwaan kita kepada Allah ya. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah, sangat mudah sekali bagi Allah untuk memberikannya kepada kita yang sudah bertakwa kepada Allah ya. Jadi ketika kita itu sudah bersandarkan kepada Allah, kita bersandarnya kepada Allah, itu semuanya jadi mudah ya, perjalanannya itu sangat mulus. Karena apa? Karena kita ketika kita itu bersampingan dengan sholawat ya kan, kita itu bersampingan selalu dengan bersolawat, kita hadirkan sholawat di setiap aktivitas kita, itu keadaan itu seolah-olah semua perjalanan kita itu Allah mudahkan ya teman-teman ya. Allah mudahkan karena apa? Ketika kita baca sholawat, 1 kali aja kita baca sholawat, Allah berikan rahmatnya, 10 rahmat diberikan kepada kita. Oke teman-teman, mungkin video saya kali ini sampai di sini dulu. Jangan lupa untuk istiqomah dalam bersolawat, untuk bersolawat dan menjalankan ibadah-ibadah yang lainnya. Semoga kita semua selalu Allah jaga ketakwaan kita kepada Allah ya, dan semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian saya tadi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.